Hasilnya adalah PI A kuadrat dibagi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Itulah tau max. Nah, ini harus kita set sama dengan tau max pada waktu uji tarik. Berapa tau max pada waktu uji tarik? FY dibagi 2, ya. Gitu kan? Ini sama dengan 240 berarti MPa. Dengan mohon maaf Pak Muskena. Ya. Izin mengingatkan untuk di-record kembali, Pak. Oh. Kita matikan ya tadi ya? Maaf. Terima kasih. Ya, baik Pak. Sudah? Jalan lagi? Bentar saya cek terus. Tombolnya. Sudah? Di on lagi ya? Sepertinya belum ya Pak. Masih belum. Recording in progress. Oke. Sudah Pak. Terima kasih Pak. Belum terpencet lagi. Terlalu cepat pencetnya. Maaf. Saya lanjutkan ya. Jadi saya ulangi, ini persoalannya. Dinding saya ini kan silinder tertutup dengan diameter dalam 50 mili. Kita ingin mencari berapa tebalnya karena dia harus memikul tekanan dalam 72 MPa terbuat dari aluminium dengan 480 MPa, E-nya sekian, Poisson rasio, dan kita mendesain dengan safety factor 2. Kita gunakan kriteria TRESA yang mengatakan bahwa tau maksimum yang menjadi acuan untuk dibandingkan dengan tau maksimum pada waktu material ini leleh akibat uji uni aksial. Nah, dari rumus yang kita sudah paham, tegangan yang paling besar adalah tegangan tarik di daerah yang berwarna merah ini, di daerah tepi dalam dari silinder. Kemudian kita tahu juga dengan tekanan dari dalam, maka sigma Z akan positif. Sehingga kita tahu juga sigma R pasti tekan. Jadi sigma R menjadi sigma 3. Ya. Nah, dengan kriteria TRESA menggunakan tau max, sigma 1 kurang dari sigma 3 per 2, kita assign sigma 1 adalah sigma theta, sigma 3 adalah sigma R, maka kita dapatkan kriteria TRESA mengatakan tau max adalah setengah tau sigma theta dikurangi sigma R adalah PI kali A kuadrat per A kuadrat per B. Itu besarnya pada waktu leleh adalah FY per 2. Hasil kondisi Tmax, tau max pada uji uni aksial. Besarnya berarti 240. Ya, ini 480 tegangan leleh ini. Nah, dengan demikian kita dapatkan berapa besar A-nya. Saya dapatkan di sini A sama dengan 74,06 mm. Lebih besar daripada B ya, B-nya 50. Dengan angka A ini kita bisa masukkan, kita bisa rumuskan sigma theta berapa, sigma R berapa, sigma Z berapa. Ya, dimasukkan ke rumus-rumus yang ada. Dihasilkan sigma theta di titik ini ya, yang merah tadi 168 MPa. Sigma R-nya minus 72 dan sigma Z-nya 48. Berarti benar ini adalah sigma 1, ini sigma 2, ini adalah sigma 3. Nah, sudah dapat sigma-sigmanya dengan mudah kita menghitung regangannya. Ini pada waktu leleh ya. Jadi pada di titik B misalnya, titik B berarti di diameter jari-jari B ya. Berapa regangan sirkumferensialnya? Oh, saya harus men-charge ini. Ya, saya teruskan dulu.
besarnya adalah U di titik B dibagi R ya, U per R kan, ya silakan dimasukkan ya, dan itu besarnya adalah 1 per E dikalikan karena masih elastik ya, sampai dengan dia leleh dia masih elastik, sigma theta dikurangi kosong rasio sigma R kosong rasio sigma Z. Masukkan angka ini ya, hasilnya 2,514 10 pangkat minus 3. Saya hapus dulu. Straightforward ya perhitungannya. 2,514 10 pangkat minus 3. Dikalikan B-nya 50, Anda dapatkan perpanjangan B. Bertambah besarnya diameter dalam. Ya, berarti B kali ini hasilnya 0,126 mm. Pertambahan diameter B akibat P dan dia tertutup ya. Kalau terbuka akan lain lagi karena tidak ada sigma Z di sini. Demikian pula untuk titik A. Titik A adalah di luar sana ya. Kita rumuskan saja, ininya sama dengan Anda hitung ya. Di sana di titik A itu dengan rumus yang kita sudah dapatkan, ini adalah 96, kemudian sigma R-nya 0 karena tidak ada tekanan di sana ya, di titik ini tidak ada tekanan arah radial, kemudian sigma Z-nya kita sigma Z-nya kita anggap konstan ya. Nah dengan angka-angka ini kita dapatkan berarti ini adalah UA dibagi A, diameternya A ya. Jadi ini adalah 1E dikali, nah arah sirkumferensialnya 96, arah radialnya 0, arah Z-nya 48 dikalikan sepertiga berarti 16, hasilnya ini pangkat 10/6 ya, hasilnya adalah 1,143. Berarti di sini regangannya memang lebih kecil daripada regangan di B. Ya, sama-sama regangan tarik ya. Berarti di sini kita dapatkan UA pertambahan diameter di A, pertambahan diameternya di A ya adalah A dikalikan waduh sebenarnya saya kehabisan baterai. Maaf, UA dihitung seperti di B ya, tapi menggunakan jari-jari A. A-nya sudah kita dapatkan 74,06, dikalikan regangan A 1,143, hasilnya 0,090. Berarti memang perpanjangannya lebih kecil di sana ya. Pertambahan jari-jarinya. Ya. Oke. Itu contoh yang bisa kita lihat dari persoalan ini. Silinder berdinding tebal, kalau kriteria lainnya adalah menggunakan kriteria Tresca. Dengan von Mises Anda bisa lakukan hal yang sama ya, di mana kita menggunakan tegangan utama di sini. Tidak ada tegangan geser. Berarti sigma 1, sigma 2, sigma 3-nya tetap sama seperti ini ya. Tetapi kriterianya bukan kriteria tau max sama dengan sigma 1 dikurangi sigma 3/2. Tapi sigma efektif sama dengan 1/2 dikalikan dari sigma 1 kurang sigma 2 kuadrat dan seterusnya. Ya, akan mendapatkan hasil yang berbeda. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Saya kira cukup jelas ya. Nah, saya coba sampaikan ini ya, yang kita sampaikan pada ujian tahun lalu. Anda lihat? Nah, melihat seperti kita punya gambaran lah. Anda rasanya sudah bisa menjawab semua ini. Soal yang pertama itu silinder tertutup ya, seperti yang kita bicarakan tadi. Kita akan mengecek lelehnya di mana nih? Titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7, dan 8.
Kalau menurut Tresa, Anda harus ambil sigma 1 dan sigma 3-nya ya. Kalau menurut von Mises, sama juga sih. Sigma 1, sigma 2, sigma 3-nya harus ditentukan. Rumusnya sudah ada semua ya. Sudah ada semua. Tinggal Anda menentukan kriterianya, menentukan tegangan efektif di masing-masing titik. Nah, dengan Anda punya gambaran tegangan di masing-masing titik dari kurva yang sudah kita dapatkan ya, sudah kita peroleh, dan juga dengan rumus yang ada, dengan mudah sebenarnya Anda mengulangi apa yang saya lakukan tadi, tapi dengan kriteria von Mises. Di situ silinder tertutup, sama, tentunya ada tekanan luar ya. Tekanan luarnya dari mana? Dari tekanan air ya. Kemudian kalau PI-nya bertambah seperti apa? Nah, silahkan membayangkan itu. Yang nomor 3 itu soal konsentrasi tegangan. Lihat lagi nih, kapan dia leleh menurut Tresca. Menurut von Mises, silahkan gunakan kriteria tegangan efektif. Tapi poinnya di sini adalah kita harus merumuskan besaran-besaran state of stress yang akan kita masukkan ke dalam kriteria kelelehan. Apakah itu Tresca, atau apakah itu von Mises. State of stress-nya harus kita tentukan. Kalau melihat seperti ini, tebakan kita suspek kelelehan akan ada di mana dengan cantilever seperti ini. Pertama-tama nampaknya di sini ya, karena kan jaraknya paling jauh, momennya paling besar nih, tegangan tarik di sini pasti paling besar. Kalau tidak ada lubang-lubang, ya, kita perhatikan di sini tingginya 200 ya, sampai sini 150, wah udah momennya lebih besar, tingginya pun lebih kecil. Kebayang kan, tegangannya lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena I-nya lebih kecil. Tegangan adalah momen kali jarak serat terluar dibagi I. I-nya makin kecil, tentunya di sini udah momennya paling besar, I-nya paling kecil. Dugaan kita di sini leleh. Ada tegangan geser? Ada. Tapi di titik ini tegangan geser kan 0 ya. Tegangan geser maksimumnya di sini. Berarti kalau saya cek titik di sini, nampaknya itu yang akan lebih menentukan daripada titik di sini. Ya, apalagi jaraknya jauh nih, momennya besar sekali akibat P. Bagaimana di sini? Momennya bisa Anda hitung ya, momen di penampang ini berapa. Yang menyebabkan kan P ya. Tapi di sini ada stres konsentrasi. Berarti tegangan yang ada di sini harus dikalikan dengan konsentrasi tegangan. Silahkan dicari konsentrasi tegangan besarnya berapa. Dengan mengetahui tegangan bekerja di situ sebesar itu, Anda cek berapa tegangan yang terjadi di sana. Nah, kalau semua ini Anda asumsikan masih elastik, maka untuk setiap titik yang Anda suspek yang memberikan hasil P yang terbesar, itu yang menentukan titik yang paling pertama leleh. Ya kan? Nah, di titik itu silahkan dicek. P-nya berapa kalau menurut Tresca? Ya. Tapi menentukan tempat kelelehannya, apakah menurut Tresca atau menurut von Mises, titiknya sama. Karena yang menentukan adalah besaran tegangannya. Besaran tegangan apa adanya, state of stress-nya, sebelum masuk pada perbandingan leleh atau tidaknya. Perhatikan ya, waktu kita tadi membuat perhitungan dan contoh-contoh sebelumnya, kita mengecek state of stress yang sama. Sigma X atau X yang sama. Tapi dalam rumus yang beda. Untuk dalam rumus tegangan geser maksimum, untuk von Mises, dalam rumus tegangan efektif yang maksimum. Tapi state of stress-nya sama. Ya, berarti Anda tentukan dulu, di state of stress mana yang paling besar, yang suspicious ya, yang diduga akan menyebabkan kelelehan, baik untuk Tresca maupun untuk von Mises. Ya, setelah itu baru bandingkan dengan kedua rumus tadi, rumus kelelehan, dan akan Anda dapatkan, jadi P-nya berapa nih menurut Tresca yang menyebabkan leleh pertama, dan di titik mana dia leleh pertamanya. Ya,
Baik, saya kira ini gambarannya. Saya kira dengan kuliah yang sudah kita ikuti selama ini, Anda sudah bisa menjawab ini dengan cepat ya, karena rumus-rumusnya sudah ada di situ. Yang penting di sini adalah bagaimana Anda mengerti persoalannya, mengerti permasalahannya, dan Anda tahu rumus-rumus ini digunakan secara tepat untuk asumsi yang tepat juga. Dengan demikian Anda punya kebiasaan atau kemampuan untuk menganalisis masalah, bukan hanya menggunakan rumus, tapi lihat dulu ini ceritanya seperti apa. Kalau rumusnya sih sudah ada, ya. Baik, ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Setelah UTS kita akan masuk sedikit, saya akan tambahkan sedikit bahan tentang ini yang sering saya perhatikan. Ya walaupun mahasiswa tidak mengambil kuliah plastisitas, tapi dalam tesis-tesisnya sering masuk daerah inelastik. Nah, bagaimana bisa membayangkan bahwa ada sesuatu yang terjadi beyond kelelehan pertama. Kelelehan pertama yang kita bahas hari ini ya. Tapi beyond itu ketika bebannya bertambah besar dan kelelehan terjadi lebih intensif, ada strain hardening bahkan. Nah, itu ceritanya gimana? Deformasinya seperti apa? Gayanya seperti apa? Selama masih elastik, semuanya tergovern dengan 3 persamaan itu. Ya, keseimbangan, kompatibilitas, dan elastic stress-strain relationship. Tapi kalau sudah leleh, maka yang terutama strain ini akan menjadi lebih kompleks dan tidak sesederhana elastik. Ya. Nanti setelah UTS, tapi saya ingin mengakhiri sebelum UTS ini dengan satu milestone di mana Anda sudah bisa menganalisis distribusi tegangan maupun deformasi yang terjadi di suatu benda solid akibat pembebanan mekanis, dan Anda bisa menentukan kapan akibat beban-beban tersebut sebuah titik di tempat yang Anda bisa tentukan di mana paling besar kondisinya dia akan leleh. Ya, itu adalah milestone kita pada UTS. Ada pertanyaan? Saya tidak menambahkan dulu, ada satu kriteria lainnya tentang leleh yaitu more column. Tadi sudah sempat dibicarakan ya. Saya kira Anda sudah bisa lihat dari video tadi, itu untuk material yang titik kondisi kekuatan lelehnya, maksimumnya antara kekuatan tarik dan kekuatan tekan itu berbeda. Umumnya kekuatan tariknya yang biasanya lebih kecil, dan bagaimana kita menentukan permukaan lelehnya. Ya, permukaan lelehnya di garis, kalau kita ingat tadi, garis persinggungan antara lingkaran-lingkaran Moore yang ditentukan oleh besaran tegangan maksimum di masing-masing kondisi tarik maupun tekan. Untuk kondisi tarik, yang maksimum adalah kondisi tariknya, minimumnya adalah 0. Untuk kondisi tekan, maksimumnya 0, maksimumnya dari minus tegangan tekan. Ya. Silakan ada pertanyaan. Silakan bertanya. Sebenarnya saya penasaran dengan yang nomor 2D, Pak, yang ada di layar. Oh, pertanyaan ini. 2D. Iya, Pak, terkait kalau misalkan menggunakan von Mises kan sigma yield-nya itu arahnya kemana ya, Pak? Soalnya kan sigma Z, sigma theta, sigma R itu punya arah masing-masing. Nah, sedangkan untuk sigma yield-nya itu arahnya kemana ya, Pak? Saya penasaran itu sih, Pak. Kalau sigma yield itu tidak ada arahnya. Nggak ada yang disebut sigma yield. Yield adalah menceritakan kondisi state of stress. State of stress-nya apa adanya. Sigma X-nya ke sana, sigma Y-nya ke sini, sigma 1, 2, 3-nya seperti apa adanya. Misalnya kalau di silinder, jadi, aduh sayang ini pen saya sudah habis baterainya. Kalau di silinder, saya akan coba gunakan gambar yang saya bisa manfaatkan di sini ya, sebentar. Jadi yang disebut
saya sebut tadi fungsi kelelehan ya, yield function, bukan sebuah tegangan, bukan sebuah tegangan ya. Inilah kriteria, parameter yang digunakan untuk menjelaskan kriteria itu adalah macam-macam, tergantung dari kriterianya. Kalau von Mises gunakan tegangan efektif, kalau Tresca pakai tegangan geser maksimum, tetapi mereka menceritakan state of stress yang sama sebenarnya. Jadi poin saya di sini bukan masalah pada waktu leleh itu tegangan arahnya kemana. Kita nggak bicara masalah itu. Tegangan pada saat leleh itu, ya pada saat state of stress-nya itu misalnya sigma X-nya menjadi sekian MPa, atau XY-nya menjadi sekian MPa. Ya, itu keadaannya ya as it is. Tegangan state of stress-nya ya seperti itu. Ada sigma X, ada tau XY, dan sebagainya. Tapi untuk menggambarkan kondisi tegangan itu sudah leleh atau tidak, maka kita gunakan yield function, yaitu fungsi dari tegangan-tegangan yang state of stress tadi ditambah dengan nilai tegangan tarik dari bahan tersebut. Kalau secara, saya mungkin akan kembali sedikit ke Maria. Saya terganggu dengan saya stop share dulu. Saya akan ulangi lagi. Fokus kita di sini ya. Sudah kelihatan? Belum ya? Masih loading. Sudah Pak. Nah, secara konsep ini sebenarnya yang kita lakukan. Yang disebut pengecekan kelelehan adalah ini ya. Ketika fungsinya sama dengan 0. Di situ state of stress-nya apa adanya. Kita bukan bicara masalah pada waktu leleh adalah berapa tegangan arah leleh, nggak ada itu. Kriteria keleleh menceritakan tentang fungsi, suatu fungsi yang diceritakan atau dibentuk atau dinyatakan oleh kondisi state of stress apa adanya terhadap dibandingkan dengan nilai tegangan leleh dari material tersebut. Nah, kita sudah bahas tadi, kalau Tresca, kalau von Mises ya, gunakannya ini. Kalau state of stress-nya, ini berapapun ya, ini nggak berubah, memang seperti ini. Ternyata sama dengan Y, leleh dia. Arah tegangannya kemana? Ya nggak kemana-mana. Sigma X-nya seperti itu, sigma Y seperti itu. Ini hanya ungkapan untuk menggambarkan kondisi leleh saja, fungsi tadi itu. Tegangannya tetap. Nggak ada yang disebut tegangan leleh pada waktu kondisi balok tadi, tegangan lelehnya arahnya kemana? Nggak perlu kita mencari vektor-vektor resultan, nggak ada itu ceritanya. Yang ada adalah gabungan dari nilai-nilai tegangan ini dalam suatu rumusan yang disebut tegangan